Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran secara daring ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Muatan pelajaran IPA tentang organ peredaran darah manusia. Tahukah anak-anak bahwa darah sangat penting peranannya bagi manusia? Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia dan apa fungsinya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak penjelasan berikut. Organ peredaran darah manusia terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Organ peredaran darah yang pertama yaitu jantung. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung manusia terdiri atas 4 ruang. 1. Serambi kanan. 2. Serambi kiri. 3. Bilik kanan. Dan 4. Bilik kiri. Serambi kiri dan bilik kiri mengandung darah bersih atau kaya akan oksigen. Sedangkan serambi kanan dan bilik kanan mengandung darah kotor atau darah yang kaya karbon dioksida. Serambi berfungsi untuk memompa darah ke bilik. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru. Sedangkan bilik kiri berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Berikut ini adalah nama lain ruang-ruang yang terdapat di dalam jantung. Serambi disebut juga atrium. Bilik disebut juga ventricle. Kanan disebut juga dextral. Kiri disebut juga sinister. Bilik kanan disebut juga ventricle dextral. Serambi kiri disebut juga atrium sinister. Katup jantung merupakan sekat pemisah antara bilik dengan serambi. Katup jantung berfungsi mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Organ peredaran darah yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas pembuluh nadi atau disebut arteri dan pembuluh balik atau disebut vena. Pembuluh nadi terbesar disebut aorta. Perbedaan pembuluh darah nadi dan vena. Pembuluh nadi terletak di dalam tubuh tersembunyi. Memiliki dinding pembuluh darah yang kuat, tebal, dan elastis. Arah alirannya meninggalkan jantung. Hanya memiliki satu katup, denyutnya terasa, dan kaya akan darah bersih atau darah yang mengandung oksigen. Pembuluh vena terletak di permukaan tubuh. Dinding pembuluh darah tidak kuat, tidak tebal, dan tidak elastis.
Arah alirannya menuju ke jantung. Memiliki banyak katup, denyutnya tidak terasa, dan kaya akan darah kotor atau darah yang mengandung karbon dioksida. Pembuluh kapiler merupakan ujung cabang pembuluh terkecil kedua. Halus, berdinding tipis, dan berpori. Merupakan tempat terjadinya pertukaran dua zat, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia ada dua macam, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Urutan peredaran darah kecil yaitu bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, dan serambi kiri. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru, lalu kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar yaitu bilik kiri, aorta, arteri, seluruh tubuh kecuali paru-paru, vena, dan serambi kanan. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung. Organ peredaran darah yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup, yaitu darah berada di dalam pembuluh darah. Sistem peredaran darah pada hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama, peredaran darah tertutup, dan yang kedua, peredaran darah terbuka. 1. Peredaran darah tertutup. Artinya, darah berada di dalam pembuluh darah. Contoh hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup yaitu mamalia, aves atau burung, ikan atau pisces, reptil, dan amfibi. 2. Sistem peredaran darah terbuka. Artinya, darah tidak selalu berada di dalam pembuluh darah. Contoh hewan yang memiliki sistem peredaran darah terbuka yaitu serangga, belalang, nyamuk, dan lain-lain. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran daring kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami anak-anak semua dan jangan lupa diulang-ulang ya. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.